Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari dasar-dasar ActionScript 3. Dan sebelumnya kita sudah membahas banyak mulai dari part 1 sampai part 3. Mulai dari button, sound, kemudian variabel, perulangan, lalu kemudian percabangan, lalu kemudian function dan sebagainya. Kali ini kita akan lanjutkan di part 4 dan kita akan bermain pada perintah untuk bermain di frame ya, timeline. Yang pertama, buat dulu untuk dokumennya, kita tidak melanjutkan yang sebelumnya. Kita akan buat di ActionScript 3 ini, dokumen baru. Oke. Yang pertama adalah saya akan coba untuk drag beberapa tombol dari external library. Silahkan pilih di folder playback. Kita akan drag yaitu tombol play, kemudian tombol stop, lalu kemudian untuk step back, dan yang terakhir adalah step forward. Oke, kita akan coba perbesar ukurannya, misalkan seperti ini, lalu kemudian kita coba dekatkan. Oke, tidak usah diatur gini ya. Dan selanjutnya kita akan coba untuk berikan layer baru di sini, dan ini untuk actionnya. Kita akan coba nanti ketika ini saya klik, maka dia akan menuju ke misalkan frame berapa, dan nanti akan berjalan mulai dari frame 1 ke 2 sampai misalkan frame 30. Kalau misalkan ini diklik, nanti akan langsung melompat ke frame 30 tanpa melewati misalkan frame-frame lainnya atau frame sebelumnya. Dan kemudian yang di sini untuk berpindah kembali ke frame sebelumnya. Jadi hanya stepnya hanya satu frame, dan ini untuk satu frame juga menuju ke frame selanjutnya. Oke, kita akan coba contohkan. Yang pertama adalah saya akan berikan yaitu instant name-nya, misalkan ini adalah tombol A. Lalu kemudian di sini adalah tombol B. Kemudian di sini itu adalah tombol C, dan yang terakhir adalah tombol D seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam di layer 2 ini di frame 1. Kita akan tambahkan yaitu perintah stop, agar nanti ketika kita sudah menambahkan frame yang banyak, nanti dia tidak langsung berjalan, tapi dia berhenti dulu. Oke, berikan stop seperti ini. Lalu kemudian kita akan panggil instant name-nya yaitu tombol A. Oke, seperti ini, dan kemudian kita akan tambahkan add event listener. Oke. Kalau teman-teman masih bingung add event listener untuk button, bisa mengikuti video tutorial part 3. Nah, kita akan tambahkan yaitu untuk mouse event dan saat diklik. Dan kemudian kita akan beri perintah playback. Misalkan ke 30 play. Oke. Jadi nanti kita akan buat function ke 30 play. Nah, untuk function ke 30 play nanti kita akan berikan perintah misalkan go to end play, dan kemudian kita isikan nanti frame 2 dan akan berhenti di frame 30. Contohnya seperti itu. Untuk tombol B, kita akan berikan perintah yaitu ke 30 stop. Kemudian untuk tombol C ini ke misalkan ke kembali. Dan yang terakhir ini adalah untuk tombol D, ini ke lanjut. Oke, seperti ini. Kita akan buat fungsinya.
function, maaf, yaitu ke 30 play seperti ini. Kemudian kita isikan yaitu event, yaitu mouse event, seperti ini. Dan kita berikan tipenya yaitu void. Seperti ini. Kita akan coba kopas di sini ke 30 stop. Kemudian ke kembali. Dan yang terakhir adalah ke lanjut. Jadi setiap button sudah diberikan event listener. Jadi saat eventnya itu adalah mouse event, yaitu klik, dia akan memanggil callback function yaitu ke 30 play, lalu yang di sini ke 30 stop, ke kembali, dan ke lanjut. Nah, apa yang akan kita isi ke 30 play? Nanti kita akan isi. Yang pertama adalah kita akan buat di sini itu adalah keyframe, keyframe, dan kita akan tambahkan misalkan teks di sini untuk mendemokan nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalkan kita berikan perintah yang berbeda, misalkan di sini adalah 1. Ini tipenya tadi terakhir saya gunakan input, saya ganti jadi static, dan warnanya misalkan hitam. Ukurannya kita perbesar. Misalkan seperti ini. Ini untuk yang 1. Lalu kemudian saya akan buat keyframe di sini, dan ini saya ganti jadi 2. Lalu kita buat keyframe lagi, di sini saya ganti jadi 3. Lalu yang frame 4 ini saya ganti menjadi 4, dan yang frame 5 ini saya ganti jadi 5. Kita cek lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang kelima ini akan saya panjangkan sampai ke frame 30. Di sini akan saya buat keyframe. Dan ini akan saya berikan keterangan yaitu frame 30. Selanjutnya saya akan coba panjangkan untuk button ini. Coba saya berikan frame, dan untuk action juga saya berikan frame. Seperti ini. Saya akan berikan perintah di action di function go ini yang ke 30 play. Saya akan beri perintah yaitu go to end play. Ini 2. Dan di bagian frame ke 30 di sini saya akan berikan insert keyframe. Saya berikan perintah stop agar nanti berhenti di frame 30. Kita kembali lagi ke sini. Untuk yang function ke 30 stop, di sini saya akan beri perintah go to end stop 30. Seperti ini. Kita ketikkan dulu untuk kodenya, kita akan bahas nanti. Jadi untuk yang ke kembali yaitu pref frame, dan yang untuk ke lanjut yaitu next frame. Seperti ini. Kita akan coba demokan. Saya jelaskan sedikit. Untuk yang go to end play 2 ini maksudnya adalah ketika tombol A ini diklik, maka dia akan menuju ke frame 2 dan akan berjalan, akan play. Jadi setelah dia menuju ke frame 2, maka dia akan berjalan. Seperti itu. Lalu kemudian untuk yang go to end stop 30 ini maksudnya adalah ketika tombol B ini diklik, maka otomatis timeline akan menuju ke langsung frame 30 tanpa melalui frame-frame sebelumnya.
Oke, selanjutnya untuk preframe digunakan untuk kembali ke frame sebelumnya. Jadi kembalinya itu hanya satu langkah. Contoh kita misalkan berada di frame 5. Kalau misalkan kita kembali, kita preframe, maka dia akan menuju ke frame 4. Kalau misalkan kita preframe lagi akan menuju ke frame 3 sampai misalkan frame 1. Lalu kemudian untuk next frame digunakan untuk lanjut, jadi kebalikan dari preframe. Jadi untuk menuju satu langkah frame selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita berada di frame 5, kita akan menuju ke frame 6. Kalau kita next frame lagi akan menuju ke frame 7 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita berada di frame 5, kita preframe akan menuju ke frame 4, kita next frame akan menuju ke 5, kita preframe lagi akan menuju ke frame 4. Jadi seperti itu. Jadi satu langkah. Oke, kita akan coba tes. Oke, tapi sebelum kita tes, kita akan coba menambahkan setelah di frame 5 kita akan tambahkan di sini adalah frame 10. Kita akan coba ganti jadi frame di sini 10 agar nanti ketika kita jalankan stop nanti terlihat hasilnya. Lalu di sini untuk frame 15, yang di sini untuk frame 20 dan yang terakhir untuk frame 25. Jadi jangan lupa untuk insert keyframe ini adalah insert keyframe atau gunakan F6. Di sini untuk 25 seperti ini. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, di sini kalau misalkan kita klik play ini, maka dia akan menuju ke frame 2. Oke, akan berjalan terus sampai ke frame 30. Oke, kita akan coba ulangi. Kalau misalkan ini saya klik dan kemudian di sini saya stop, maka dia akan langsung menuju ke frame 30. Ketika saya klik di stop ini, maka dia akan langsung menuju ke frame 30. Oke, seperti ini. Lalu kemudian jika saya ingin next ke frame selanjutnya, nah ini akan menuju ke frame selanjutnya yaitu frame 2. Ini ke frame 3, ini ke frame 4, ini ke 3, 2, 1. Ini untuk next, ini untuk back. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Nah, itu untuk navigasi tombol sederhana menggunakan Adobe Flash. Dan selanjutnya saya akan coba untuk membuat sebuah movie clip. Oke, kita akan buat misalkan di sini saya buat kotak. Oke, seperti ini. Dan saya akan convert to symbol. Kita akan jadikan ini movie clip. Oke. Kita akan coba untuk kopas misalkan. Oh ya, ini movie clipnya ada di action ya. Kita akan coba cut dan kita taruh di layer 1 di sini. Paste in place. Untuk frame ini akan saya copy. Ya, ini akan saya copy dan kemudian saya copy ya, copy frames dan kita akan taruh di dalam movie clip ini. Kita akan paste frame. Kita akan coba untuk gunakan edit multiple frame. Kita akan blok semuanya. Oke, seperti ini dan kemudian kita jadikan ini turun. Oh, maaf. Kita blok dulu, maaf. Oke. Oke, agak kesulitan ya kalau misalkan kita gunakan seperti ini. Ada yang masih kurang ya. Oke, jadi seperti ini.
Kita akan turunkan ke sini. Lalu kita geser ke sana misalkan. Oke, jadi akan terblok semuanya. Oke. Kita akan berikan di sini insert frame. Oke, karena nggak gelap, maka kita coba akan ganti ini jadi kuning seperti ini. Oke. Kita akan berikan perintah di sini yaitu stop. Oke. Dan kemudian saya akan coba untuk meletakkan button, misalkan button jailbreak di sini. Misalkan maaf, di layer 1 ya. Oke. Kemudian kita perbesar. Oke. Lalu kemudian kita akan coba copy di frame 1 tadi untuk tombol, misalkan tombol D ini untuk function ini kita akan modif dikit. Kita akan masuk ke movie clip dan kemudian akan saya kopas. Oke, sementara itu dulu saya akan jelaskan sedikit. Saya akan mendemokan untuk mengakses yang namanya frame di movie clip itu sendiri, atau kita mengakses frame indukan atau root atau parent, atau juga untuk mengatur di movie clip, contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita akan buat tombol lagi, kita akan coba memanipulasi frame yang ada di movie clip tanpa masuk ke dalam movie clip itu sendiri. Oke, kita akan coba untuk di bagian sini. Ini akan saya berikan instant name-nya adalah A, misalkan seperti ini. Kita akan ganti, ini adalah A dan ini adalah ke play misalkan. Kalau misalkan ke play, maka ini adalah go to and play 2. Oke, kita lihat lagi. Oke, seperti ini. Kalau misalkan ini saya jalankan, maka kita akan lihat ketika kita play di sini, maka dia akan menjalankan movie clip. Oke, seperti ini. Tapi dia tidak bisa mempengaruhi yang ada di timeline utama. Jadi ini hanya cukup timeline lokal movie clip. Oke, seperti ini. Oke, jadi selanjutnya kita akan coba untuk mengakses timeline utama dari tombol yang ada di dalam movie clip. Caranya adalah kita bisa masuk ke sini dan kemudian kita akan berikan yaitu untuk mengakses yaitu movie clip. Kemudian kita berikan kurung seperti ini, titik di sini, dan kita akan beri perintah di sini adalah parent. Oke, kita coba jalankan. Kalau misalkan kita jalankan, maka dia akan mempengaruhi timeline yang ada di root di bagian utama ini. Jadi yang di sini tidak terpengaruh, jadi dia akan mempengaruhi timeline utama. Oke. Nah, itu untuk mengakses induk. Contoh kalau misalkan ini terdapat di dalam movie clip, dan movie clip ini ada anakan lagi di dalam movie clip, dan tombol ini terletak di anakan terakhir, maka untuk mengakses root ini bukan menggunakan parent, tapi kita akan gunakan di sini adalah root. Oke, kalau misalkan ini saya komen, nanti hasilnya akan sama. Oke, seperti ini, hasilnya akan sama karena ini akan mengakses bagian sini. Kalau misalkan
kita berada di dalam anakan, ketika kita jalankan parent, maka dia akan menjalankan parent dari movie clip tersebut. Padahal yang di sini misalkan masih banyak. Tapi kalau misalkan kita jalankan root, maka otomatis dia akan menjalankan yang utama di sini. Nah, seperti itu. Ini akan saya ganti, misalkan di sini, dan ini untuk kita gunakan parent saja. Oke. Saya akan beri perintah di sini adalah kita berikan instant name dulu. Instant name-nya adalah misalkan MC1. Dan kemudian untuk yang tombol, misalkan tombol stop ini akan saya ganti untuk perintah dari yang sebelumnya go to stop 30 akan menggunakan mc1.go to end play 2. Contoh kalau misalkan seperti ini. Kalau misalkan ini saya klik, maka dia akan mempengaruhi movie clip yang kita beri nama MC1 tadi. Jadi dia akan mempengaruhi yang ada di sini. Jadi tidak mempengaruhi yang ada di timeline utama, tapi akan mempengaruhi timeline yang ada di movie clip MC1 ini. Oke, contohnya seperti ini. Oke, itu untuk yang namanya cara untuk mengakses dari movie clip ke root atau ke parent, atau dari misalkan parent untuk mempengaruhi movie clip anakannya. Contohnya seperti itu. Dan saya akan berikan sebuah tombol lagi. Misalkan kita akan berikan tombol misalkan gel fast forward di sini. Ini akan saya letakkan di sini. Oke, maaf, salah. Ini akan saya cut karena saya letakkan di bagian action. Saya akan letakkan di sini, layer 1. Jadi sebelumnya saya letakkan di layer 3, saya cut, saya akan letakkan di layer 1. Ini akan saya berikan nama yaitu tombol E. Lalu ke action, kita akan copy di sini, dan kemudian kita akan berikan tombol E di sini. Tombol E kita akan menuju ke scene selanjutnya. Jadi gunakan misalkan ke scene. Dan kemudian untuk function ini akan saya copy menuju ke scene, dan ini akan saya ganti dari next frame menjadi next scene. Nah, karena kita scene-nya hanya satu, maka kita akan menambahkan scene baru. Maaf, bukan simbol tapi scene. Oke, seperti ini. Di dalam scene ini saya akan coba buat animasi, misalkan biru, seperti kotak warna biru, dan kemudian kita buat animasinya gunakan motion twin. Oke, kita akan geser di frame 25 ini, akan saya geser ke sini, dan saya buat lengkungan seperti ini. Jadi animasinya melengkung, dan saya buat rotate. Oke, seperti ini. Kalau dijalankan jadi seperti ini. Kita kembali ke scene 1. Jadi ketika ini saya jalankan, ketika ini saya klik, maka dia akan menuju ke scene berikutnya. Oke, seperti ini. Dan dari scene yang sebelumnya, karena tidak ada tombol stop, maka akan kembali ke scene 1 ini. Kita coba menuju ke scene berikutnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi di part 4 ini saya nyatakan untuk berakhir untuk pelajaran ActionScript 3 di part 4. Jadi mulai dari part 1 sampai part 4 ini sudah mencakup dasar-dasar dari ActionScript. Nah, teman-teman bisa praktekkan sendiri dari yang saya terangkan di tutorial ini.
Jangan lupa untuk ikuti video tutorial mulai dari part 1 sampai part 4 yang terakhir ini untuk dasar-dasar ActionScript. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di bawah. Oke, sekian dan terima kasih.